Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai bacaan surat Al-Quran dalam salat sunat dan salat malam. Disukai dalam 2 rakaat salat sunat subuh bacaan surat Al-Quran yang ringan. Perkara demikian telah tetap dari Nabi SAW. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qara'a fi rakaatain al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim nomor 726. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca dalam 2 rakaat salat sunat fajar, salat sunat subuh qabliyah, yaitu rakaat pertama surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi rakaatain al-fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Hadis riwayat Muslim nomor 727. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW ada membaca ayat Al-Quran dalam 2 rakaat salat sunat fajar atau salat sunat subuh, salat sunat qabliyah subuh. Pada rakaat pertama dari 2 rakaat ayat 136 surat kedua surat Al-Baqarah, yaitu Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksud ayat ini adalah, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, dan Nabi Isa, Injil, dan kepada apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya.
dan kami semua berserah diri dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan dalam rakaat terakhir dari rakaat salat sunat qabliyah subuh adalah ayat 52 surat ketiga Ali Imran, yaitu falamma akhasa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah qala al-khawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maksud ayat ini adalah maka ketika Nabi Isa alaihissalam merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka kaum Yahudi, baginda mengatakan, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agamanya. Orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa alaihissalam, mengatakan, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saksikanlah wahai Nabi Allah, sungguhnya kami ialah orang-orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atain al-fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wallati fi Ali Imran ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ali Imran ayat 64. Riwayat hadis riwayat Muslim nomor 727. Maksudnya adalah Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh. Pada rakaat yang pertama ayat 136 surat kedua Al-Baqarah seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan pada rakaat yang kedua ayat 64 yang ada dalam surah Ali Imran, yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Maksud ayat ini adalah, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, yaitu bahwa kita semua tidak beribadah atau menyembah melainkan kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Dan jangan pula sebagian dari kita mengambil akan sebagian yang lain untuk dijadikan Tuhan yang dipuja dan disembah selain dari Allah. Lalu jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikan oleh kamu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa maktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahron fakana yaqra'u fi raka'ataini qabla al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maksudnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi SAW sebulan membaca dalam 2 rakaat salat sunat sebelum fajar, yaitu salat sunat qabliyah subuh, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 417, Ibnu Majah nomor 1149. At-Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu Umar ini adalah hadis hasan. Adapun hukum memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam salat sunat, Imam An-Nawawi mengatakan, adapun salat Id, istisqa, tarawih dan gerhana bulan, maka disunnahkan memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam salat-salat tersebut tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Adapun salat sunat pada siang hari selain salat-salat yang telah disebutkan tadi, maka disunnahkan
tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat tersebut tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Adapun sholat sunat pada malam hari selain tarawih, maka pengarang kitab At-Tatimah mengatakan bacaan Al-Quran diperdengarkan dalam sholat tersebut. Husain dan pengarang kitab At-Tahdzib mengatakan bacaan Al-Quran dilakukan di antara terdengar dan tidak terdengar. Adapun sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat qobliyah, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah sholat fardu, maka tidak diperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat tersebut seluruhnya dengan kesepakatan ulama Syafi'i. Al-Qadiyat menukil dalam syarah Muslim dari sebagian as-salaf bacaan Al-Quran terdengar dalam sholat sunat subuh, dan menukil dari jumhur ulama tidak terdengar. Hadis-hadis mengenai terdengar dan tidak terdengar bacaan Al-Quran dalam sholat malam telah diriwayatkan dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah, faftatahal Baqarah faqultu yarkau indal mi'ah, tsumma madha, faqultu yusalli biha fi raq'ah, famadha, faqultu yarkau biha, tsumma ftataha nisaa faqara'aha, tsumma ftataha Ali Imran faqara'aha, yaqra'u mutarassilan, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, wa idza marra bi su'al sa'ala, wa idza marra bi ta'awudz ta'awadza." Hadis riwayat Muslim nomor 772. Maksudnya, Hudzaifah mengatakan, aku sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Maksudnya Hudzaifah ini menjadi makmum dalam sholat malam bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengimami Hudzaifah dalam sholat malam. Lalu Nabi SAW memulai membaca surah Al-Baqarah, dan Hudzaifah mengatakan, baginda akan rukuk selepas membaca 100 ayat. Kemudian baginda melewati 100 ayat, dan Hudzaifah mengatakan baginda sholat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kemudian baginda melewatinya, dan Hudzaifah mengatakan baginda akan rukuk selepas membaca surah Al-Baqarah. Kemudian baginda memulai membaca surah An-Nisa dan membaca seluruhnya. Kemudian baginda memulai membaca surah Ali Imran dan membaca seluruhnya. Baginda membaca secara perlahan-lahan. Apabila baginda melewati satu ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka baginda bertasbih. Dan apabila melewati satu permohonan, maka baginda memohon. Dan apabila baginda melewati ta'awudz, memohon perlindungan, maka baginda memohon perlindungan. Jadi dalam sholat malam ini Hudzaifah menceritakan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam sholat satu rakaat dengan 3 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Telah diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan wa idza huwa bi Abi Bakar yusalli yakhfidu min sautih, qala wa maro bi Umar bin Khattab wa huwa yusalli rafi'an sautahu, qala falamma jatama indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar maratu bika wa anta tusalli takhfidu sautak, qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah, qala wa qala li Umar maratu bika wa anta tusalli rafi'an sautak, qala faqal ya Rasulullah ukidul wasnan wa tudlu syaiton zadal hasan fi hadithi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar irfa min sautika syai'an, wa qala li Umar ikhfid min sautika syai'an. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1329, At-Tirmidzi nomor 447. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW keluar suatu malam, lalu ada Nabi SAW dekat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang sholat dengan merendahkan suaranya, merendahkan bacaan Al-Qur'annya. Abu Qatadah mengatakan, dan Nabi SAW melewati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
yang sedang sholat dengan meninggikan suara bacaan Al-Qur'annya. Abu Qatadah mengatakan, lalu tatkala kedua-duanya berkumpul dengan Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku melewati kamu dan kamu sedang sholat dengan merendahkan suara bacaan Al-Qur'anmu." Abu Bakar adalah mengatakan, "Sungguh aku mendengar orang yang bermunajat, wahai Rasulullah." Abu Qatadah mengatakan, dan baginda bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Aku melewati kamu dan kamu sedang sholat dengan meninggikan suaramu." Abu Qatadah mengatakan, dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku melawan kantuk dan aku mengusir syaitan." Al-Hasan menambah dalam hadisnya, lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, tinggikan sedikit suaramu." Dan baginda bersabda kepada Umar, "Rendahkan sedikit suaramu." Imam An-Nawawi mengatakan Abu Daud telah meriwayatkan hadis ini dengan isnad yang sahih. Berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Qatadah dan juga hadis yang diriwayatkan sebelumnya, hadis Hudzaifah, dalam salat malam bacaan Al-Quran adalah diperdengarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar agak merendahkan suaranya, lalu baginda mengatakan, "Angkat sedikit, tinggikan sedikit suaramu, wahai Abu Bakar." Sedangkan Umar meninggikan suaranya karena melawan kantuk dan untuk mengusir syaitan. Lalu baginda bersabda kepada beliau, "Rendahkan sedikit suaramu." Abu Bakar mengatakan kepada baginda bahwa beliau merendahkan suaranya karena di dalam masjid juga ada orang-orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Jadi supaya tidak mengganggu orang-orang yang lain yang sedang bermunajat, Abu Bakar merendahkan suaranya. Dalam hadis yang lain, Abu Dawud telah meriwayatkan juga dengan isnad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kisah di atas, dan beliau tidak mengatakan, "Faqala li Abi Bakar irfa' syai'an wa li Umar khafid syai'an." Maksudnya, lalu Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Tinggikan sedikit suaramu," dan baginda bersabda kepada Umar, "Rendahkan sedikit suaramu." Dalam riwayat yang lain ini, Abu Dawud tidak menyebutkan tambahan ini. Dan beliau menambahkan, "Waqad sami'tu kaya Bilal wa anta taqra'u min hadis surah wa min hadis surah qala kalamun thayyibun la jama'ahu Allahu ba'dahu ila ba'd." Faqala Nabi sallam, "Kullukum qad asab." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1330. Maksudnya, "Dan sungguh aku telah mendengar kamu, wahai Bilal." Baginda bersabda, "Dan sungguh aku telah mendengar kamu, wahai Bilal, dan kamu membaca dari surat ini dan surat ini." Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalam yang baik yang Allah Subhanahu wa taala menghimpunnya sebagiannya kepada sebagian lain." Nabi SAW bersabda, "Masing-masing kamu sungguh telah benar." Dalam hadis lain telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa yarfa'u tauran yakhfidu tauran." Hadis dari Abu Daud nomor 1328. Hadis ini adalah hadis hasan. Maksudnya adalah bacaan Al-Quran Nabi SAW pada malam hari. Baginda meninggikan suaranya dengan kadar yang berpatutan dan merendahkan suaranya dengan kadar yang berpatutan. Jadi tinggi pun tinggi yang berpatutan, yang pantas untuk didengar, bukan berteriak. Begitu juga merendahkan suara, tidak sama sekali tidak terdengar, tapi masih terdengar, supaya tidak mengganggu kalau sholat dalam masjid mengganggu orang yang lain. Telah diriwayatkan hadis dari Gudaif bin Al-Harith, beliau mengatakan, "Qultu li Aisyah, ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru awalal lail am fi akhirih
qalat rubbama autara fi awwalil lail wa rubbama autara fi akhirih. Qultu Allahu akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Qultu ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil Qur'an aw yukhafitu bih. Qalat rubbama jahara bihi wa rubbama khafata. Qultu Allahu akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 226, hadis sahih. Maksudnya, Gudaif bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kamu melihat Rasulullah SAW ada salat witir pada awal malam atau akhir malam? Beliau menjawab, kadangkala baginda salat witir pada awal malam dan kadangkala pada akhir malam. Gudaif mengatakan, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan urusan agama ini luas. Gudaif bertanya kepada Siti Aisyah, apakah kamu melihat Rasulullah SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran atau tidak memperdengarkannya di dalam sholat? Beliau menjawab, kadangkala baginda memperdengarkan bacaan Al-Quran dan kadangkala baginda tidak memperdengarkannya. Gudaif mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan urusan agama ini luas. Jadi di dalam hadis ini baginda kadang-kadang memperdengarkan bacaan Al-Quran, kadangkala tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat malam. Telah diriwayatkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallam, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Quran kal musiri bis sadaqah. Hadis Abu Daud nomor 1333, At-Tirmidzi 2920, hadis hasan. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang memperdengarkan bacaan Al-Quran seperti orang yang menampakkan dengan sodakohnya atau menzahirkan sodakohnya, dan orang yang tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan atau menyorok dengan sodakohnya. Jadi orang-orang yang memperdengarkan bacaan Al-Quran ada seperti orang yang menampakkan sodakohnya, sedangkan orang yang tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran seperti orang yang menyembunyikan dengan sodakohnya. Telah diriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, i'takafa Rasulullah sallam fil masjidi fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa satr wa qala ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'diyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah au qala fis shalah. Hadis Abu Daud nomor 1332, hadis sahih. Maksudnya Rasulullah SAW beriktikaf di dalam masjid, lalu baginda mendengar orang-orang memperdengarkan bacaan Al-Quran mereka, lalu baginda membuka penutup dan bersabda, ketahuilah sesungguhnya masing-masing kamu sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-kali sebagian kamu menyakiti sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kamu meninggikan suara atas sebagian yang lain dalam bacaan Al-Quran. Atau Rasulullah SAW bersabda, bacaan Al-Qurannya dalam sholat. Jadi di dalam hadis ini baginda menasihatkan kepada orang yang sedang bermunajat, sedang sholat malam di dalam masjid, supaya tidak meninggikan suaranya, karena meninggikan suara akan mengganggu orang-orang yang lain yang sedang juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggikan suara juga akan menyakiti orang lain yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasulullah menasihatkan para sahabat supaya memperdengarkan bacaan Al-Quran dengan sepatutnya, supaya tidak mengganggu orang lain atau menyakiti sebagian orang yang lain, baik di dalam bacaan Al-Quran dalam sholat maupun bacaan Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya imam sholat
ada berdiam 4 kali dalam sholat yang terdengar bacaannya. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam kalangan kami mazhab Asy-Syafi'i disukai bagi imam dalam sholat yang terdengar bacaan Al-Qur'annya untuk berdiam dalam 4 keadaan, yaitu yang pertama selepas takbiratul ihram. Imam berdiam. Diamnya imam adalah bukan diam hakikat, melainkan diam mazas, karena imam sesungguhnya sedang membaca doa istiftah atau al-istiftah. Akan tetapi disebut diam dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam bab setelah takbiratul ihram. Cara imam membaca doa al-istiftah adalah tidak seorang pun mendengar bacanya, melainkan imam sendiri yang mendengarnya. Dia seperti diam. Keadaan yang kedua di antara bacaan waladdallin dan amin. Jadi waladdallin dan amin ada diam sekejap supaya tidak keliru bahwa amin termasuk dalam Al-Fatihah. Sebetulnya amin bukanlah Al-Fatihah, tapi disunatkan baca Al-Fatihah karena hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang telah disebutkan adalah hadis-hadis sahih seperti yang telah disebutkan dalam video-video terdahulu. Imam diam sekejap. Diam ini adalah diam hakikat, yaitu imam tidak mengucapkan apa-apa. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jadi ada jeda, diam sekejap, tidak langsung waladdallin, amin. Ini mazhab Syafi'i mengatakan diam sekejap baru amin. Keadaan ketiga selepas mengucapkan amin, imam diam sekedar memberikan waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi setelah mengucapkan amin, imam diam sekejap, ya. Diam sekadar memberi waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Atau setelah itu imam membaca surat, tapi bisa memperkirakan makmum juga selesai membaca Al-Fatihah apabila imam selesai membaca surat. Keadaan keempat, selesai membaca surat Al-Quran, imam diam sekejap untuk memisahkan antara bacaan surat Al-Quran dan takbir intikal untuk rukuk. Diam ini juga adalah diam hakikat, yaitu imam tidak mengucapkan apa-apa setelah membaca surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Diam ini telah disepakati oleh ulama Syafi'i atas disukainya, termasuk ulama yang menjelaskannya adalah Abu Muhammad dalam At-Tabsirah dan pengarang kitab Al-Bayan. Mereka berhujjah dengan hadis Al-Hasan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaskutu saktatain idza staftaha shalah wa idza faragha min al-qiraah kulliha. Hadis dari Abu Daud 778. Maksudnya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berdiam 2 kali apabila telah memulai sholat selepas takbiratul ihram dan apabila telah selesai dari membaca surat Al-Quran seluruhnya. Jadi setelah takbiratul ihram, baginda dia membaca doa iftitah, dan setelah membaca Al-Quran seluruhnya, ketika mau takbir ruku, diam sekejap sebelum takbir intikal ruku. Dalam satu riwayat dari Al-Hasan, beliau mengatakan, Samurah telah mengatakan, hafiztu saktatain fis shalah, saktatun idza kabbarul imam hatta yaqra'a, wa saktatun idza faragha min fatihatil kitab wa surah inda ruku'. Qala fa ankara daka au dalik alaihi Imran ibn Husain. Qala fa katabu fi dalik ila Madinah ila Ubay fa saddaqa Samurah. Hadis Abu Daud nomor 777. Maksudnya, aku telah menghafal 2 kali diam dalam sholat, kata Samurah. 1 kali diam adalah apabila imam telah mengucapkan takbiratul ihram sehingga imam membaca Al-Fatihah, dan 1 kali diam yang lain adalah apabila imam telah selesai membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah dan 1 surat Al-Quran ketika hendak ruku. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran, diam sekejap baru takbir ruku. Al-Hasan mengatakan Imran bin Husain mengingkari perkara demikian. Al-Hasan mengatakan
Lalu mereka menulis surat mengenai perkara demikian ke Madinah kepada Ubay radhiyallahu anhu, dan Ubay radhiyallahu anhu membenarkan Samurah. Dalam riwayat lain, alasan sesungguhnya Samurah bin Jundub mengatakan annahu hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktatain, saktatun idza kabbara wa saktatun idza faraga min qiraati ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Abu Dawud 779, At-Tirmidzi 251. Maksudnya sungguhnya Samurah menghafal dari Rasulullah SAW 2 kali diam dalam sholat. 1 kali diam adalah apabila telah mengucapkan takbiratul ihram, dan 1 kali diam yang lain adalah apabila telah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadis ini tidak menyalahi 2 riwayat Abu Daud sebelumnya, malah telah berjaya menghimpun diam 3 kali dalam sholat. Imam Manawi mengatakan, Abu Muhammad dalam bab tafsirah mengatakan, telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW telah melarang mengenai perkara bersambung dalam sholat. Ulama telah mentafsirkan larangan perkara bersambung atas 2 perkara. Perkara yang pertama adalah menyambung bacaan surah Al-Quran dengan takbir ruku'. Jadi begitu misalkan setelah baca Qul huwallahu ahad, yang terakhir Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, tanpa ada jeda atau berhenti sekejap. Perkara ini dilarang. Perkara ini tidak disukai, malahan dipisahkan antara kedua-duanya. Perkara yang kedua adalah larangan meninggalkan tumakninah dalam ruku' dan iktidal, dalam iktidal dan sujud, dan diharamkan menjambung intikal, berpindah dari satu rukun yang lain dengan intikal, malah disukai diam untuk tumakninah. Jadi setelah takbir ruku' Allahu akbar, tumakninah dalam ruku'. Jangan seperti ayam mematuk makanan, tidak ada jeda. Ya, ruku' naik, ruku' naik, ruku' naik. Ya. Ruku', iktidal, sujud. Ya, tidak ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, tidak sah salatnya. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.